Saya mengajak saudara membuka Alkitabnya di dalam Hakim-Hakim pasal 17. Kitab Hakim-Hakim pasal 17. Puji Tuhan. Saya akan membaca satu ayat saja, saudara perhatikan sama-sama. Di ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 17 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, satu ayat ini saja ya, kita akan renungkan pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan bicara dari tema siapa yang menuntun hidupmu. Siapa yang menuntun hidupmu? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat baik-baik, saudara membaca ayat ini, dan saudara mundur di pasal 1 kitab Hakim-Hakim, dan sampai di pasal 17, bahkan sampai selesai di kitab Hakim-Hakim, saudara akan mendapatkan latar belakang dari ayat ini. Menarik bahwa pada waktu itu tidak ada raja, jadi tidak ada pemimpin. Lalu kemudian yang memimpin, rakyat memimpin umat Allah. Dan menarik, di kalimat berikutnya firman Tuhan berkata demikian, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara bisa membaca di pasal 1 dan seterusnya, saudara akan tahu pada akhirnya ketika membaca kitab Hakim-Hakim, sesungguhnya para hakim itu adalah para pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, lalu diberikan otoritas, diberikan kekuasaan kepada mereka untuk tidak hanya menghakimi, mengadili urusan-urusan umat Allah, tapi di saat yang sama mereka adalah pemimpin. Tidak hanya pemimpin dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya sebagai pemimpin yang biasa kita pahami atas sebuah pemerintahan, atas satu keadaan administrasi, tapi mereka juga adalah pemimpin spiritual pada saat yang sama. Nah, ada imam juga pada waktu itu. Kalau imam lebih condong kepada pemimpin rohani, pemimpin spiritual ya. Tapi ada hakim. Dan menarik kalau sudah sampai di pasal 17, setelah ada begitu banyak hakim Tuhan angkat untuk memimpin umat Allah, entah bagaimana, yang menarik di pasal 17 ayat pertama mengatakan, ayat 6 tidak ada yang memimpin, sudah tidak ada lagi, tidak ada raja, tidak ada pemimpin. Nah, menyebutkan raja di pasal sebelumnya juga, di awal di kitab Hakim-Hakim menunjuk ada seorang yang namanya Abimelek yang menjadi raja mereka ya di Sikem. Nah, saudara-saudara, intinya bahwa ketiadaan, kekosongan kepemimpinan. Nah, bayangkan yang terjadi kemudian setiap umat Allah, setiap mereka akhirnya memutuskan kemudian bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini penting sekali. Pada akhirnya ketika kita belajar melihat, oh ternyata umat Allah ketika mereka memiliki pemimpin, semua keadaan bisa baik adanya. Semua berjalan dengan normal, orang-orang datang kepada Tuhan diarahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi bagaimana ketika ketiadaan pemimpin itu terjadi? Tidak ada yang memimpin hidup mereka, tidak ada yang menuntun mereka. Maka yang terjadi sebaliknya, setiap orang mengambil jalan yang menurut dia itu benar. Nah, saudara-saudara, kita belajar lebih dalam bagaimana umat Allah ketika dalam ketiadaan pemimpin, tidak ada yang menuntun mereka. Tidak hanya mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka, tapi juga mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, ini pilihan mungkin yang sudah terjadi pada akhirnya karena tidak ada yang memimpin lagi, tidak ada yang menuntun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu gambarannya. Tapi di pasal 17, 18, 19 ada kemudian sebuah narasi yang menarik
bahaya dari resiko atau akibat dari ketiadaan atau kekosongan pemimpin itu tadi. Ketika tidak ada lagi yang menuntun, tidak ada lagi pemimpin yang bisa menuntun umat Allah, baik pemimpin dalam tatanan komunitas mereka ataupun secara rohani, maka yang terjadi puncaknya, saya pikir ini puncaknya mulai dari pasal 17, 18, 19 saudara melihat bagaimana tidak hanya orang meninggalkan Tuhan, mereka mulai menjauh dari hadirat Allah. Tapi yang menarik bahwa fakta yang dicatat oleh firman Tuhan, ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, maka ada banyak perilaku yang amoral mulai terjadi. Saudara bisa baca pasal 17, 18, 19, saudara akan mendapatkannya ya. Perilaku-perilaku yang amoral ketika tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menuntun lagi hidup mereka. Lalu kemudian ada kebencian yang terjadi, ya. Ada permusuhan terjadi antar saudara, ada permusuhan antar suku, ada permusuhan antar komunitas. Tidak hanya itu, tapi ada dendam yang bermunculan, atau keinginan untuk membalas dendam, dan kemudian ada pembunuhan juga terjadi. Artinya saudara-saudara, apa yang dinarasikan oleh firman Tuhan bagi saudara dan saya pagi hari ini, bahwa ketiadaan pemimpin di tengah-tengah umat Allah akhirnya membawa mereka melakukan berbagai macam tindakan, berbagai macam perbuatan, berbagai macam keputusan yang menurut mereka itu benar. Bukan lagi menurut apa yang Tuhan katakan benar, tapi menurut apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasa itu benar. Itu persoalan ketika di dalam hidup seseorang kehilangan penuntun, kehilangan yang memimpin, yang menuntun hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya pikir ini menjadi satu sisi yang memperingatkan saudara dan saya. Nah, pertanyaannya bagi kita pagi hari ini, siapa yang memimpin hidup saudara? Kepada siapa saudara mempercayakan hidupmu? Karena kenyataannya ketiadaan yang menuntun, ketiadaan yang memimpin hidup seseorang bisa membawa dia melakukan apa yang dia pandang itu benar menurut dirinya. Apa yang dia rasa benar menurut dirinya. Apa yang dia pikir menurut dirinya itu benar dia lakukan. Belum tentu itu benar, belum tentu itu baik, saudara-saudara. Umat Allah menunjukkannya. Tapi itu yang terjadi, bahwa ketiadaan, ketika tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menuntun, hal-hal demikian terjadi. Nah, pertanyaan sekali saya ulang, siapa yang menuntun hidup saudara? Kepada siapa saudara mempercayakan hidup saudara hari ini? Salah satu pakar teologi, ya, dia juga seorang apologet Kristen, Raffi Zakarias. Saya menarik mengutip salah satu penjelasannya dalam sebuah seminar. Dia mengatakan, dia bicara kepada puluhan ribu anak-anak muda pada satu kesempatan, dan kemudian di penghujung pertemuan tersebut dibuatlah semacam tantangan altar call begitu, dan ditemukan saudara-saudara puluhan ribu anak-anak muda Kristiani yang mengaku dirinya Kristiani datang ke depan kemudian mencari Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menjadi muara dari hidup mereka, penghujung hidup mereka? Apa yang menjadi kesimpulan dari hujung perjalanan di masa muda mereka? Pertama-tama yang ditemukan adalah rupa-rupanya mereka sampai di penghujung perjalanan, masih di masa muda ya. Di penghujung perjalanan mereka, pertama mereka mengalami apa yang disebut dengan keterikatan pada pornografi. Dan yang kedua yang didapatkan adalah bahwa mereka semua pernah tahu, hampir semua audiens yang datang pernah tahu bagaimana cara bunuh diri, saudara-saudara. Bagaimana orang bisa mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri kalau memang dunia yang dihidupinya, keadaan yang dialaminya sudah tidak lagi memberikan apa-apa bagi dirinya. Saudara-saudara, dua hal ini ditemukan.
Lalu saudara-saudara, apa sesungguhnya yang menuntun, yang memimpin orang-orang muda ini sampai kemudian seperti di ujung perjalanan masa muda mereka, mereka terjebak dalam situasi semacam itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa teknologi berkembang dengan luar biasa. Tapi ingatlah, bahwa teknologi yang berkembang itu dari teknologi hanya komunikasi, kemudian informasi, hari ini berkembang menjadi teknologi digital yang memungkinkan segala sesuatu ada, memungkinkan segala sesuatu diakses, memungkinkan segala informasi saudara bisa dapatkan, memungkinkan saudara berkomunikasi dengan siapa saja. Tapi ingat, dia selalu memiliki dua sisi seperti mata pedang yang tajam. Dua-duanya. Jadi ada sisi di mana saudara bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan mendatangkan kebaikan buat saudara. Tapi jika dia engkau biarkan menuntun hidupmu, maka dia akan melibas saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Apa yang terjadi di contoh itu tadi, bahwa di penghujung perjalanan orang-orang muda ini di masa muda, belum perjalanan akhir mereka, mereka seperti sudah terseret ke dalam berbagai-bagai macam hal yang kita pikir, wah kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi kepada anak-anak muda Kristiani, kemudian mereka kelihatannya beribadah, kelihatannya mereka datang kepada Tuhan di gereja, mereka kelihatannya punya komunitas orang-orang percaya, orang-orang Kristen lainnya, anak-anak muda Kristen lainnya. Tapi kenapa kesimpulan dari perjalanan di ujung masa muda mereka dan mengatakan pornografi menjadi nomor satu, yang kedua kemudian adalah perkara tentang bunuh diri. Dan masih ada banyak hal yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pertanyaan yang menjadi penting. Siapa sesungguhnya yang hari ini menuntun hidup saudara? Kepada siapa saudara mempercayakan hidup saudara? Atau mungkin saya ganti dengan bahasa yang lebih satir atau lebih ironis lagi. Apa yang memimpin hidup saudara bukan siapa, tapi apa yang kau biarkan memimpin, menuntun hidup saudara hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi ketika seseorang kehilangan yang menuntun hidupnya, memimpin hidupnya. Ada banyak chaos, ada banyak kekacauan mulai terjadi di dalamnya. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan umat Allah. Ketika tidak ada yang memimpin, tidak ada yang menuntun, maka ada banyak kekacauan yang dimulai dari setiap orang melakukan apa yang dia rasa benar, yang dia pikir benar menurut dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan pagi ini buat kita semua, bahwa sebagai orang-orang percaya, entahkah engkau anak-anak remaja, orang-orang muda, orang-orang dewasa sampai orang-orang sepuh, engkau orang-orang yang menyerahkan hidupmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Yesus telah datang menemukan hidupmu dari orang yang berdosa, kemudian dari orang yang hidup jauh dari Tuhan, mengangkat saudara, kemudian menjadi anak-anak Allah. Maka yang ingin saya sampaikan buat saudara, buat kita semua pagi hari ini, bahwa sesungguhnya dalam hidup saudara sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang mempasrahkan hidup saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ada pribadi yang harusnya menuntun hidup saudara setiap hari. Ada seorang pribadi yang harusnya membimbing, yang memimpin hidup saudara setiap hari. Dia adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, saya mau baca satu ayat di dalam Yohanes pasal 16. Pasal 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, ia di sini maksudnya adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Dia adalah Roh Kudus. Dan Yesus juga sudah katakan, aku akan pergi kepada Bapa, kamu tinggal saja di sini sampai engkau menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa.
Aku akan mengirim seorang kepadamu. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh yang mendampingi engkau. Dia adalah roh yang membela engkau. Dia adalah roh kebenaran yang akan menuntun engkau kepada semua kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kalau engkau adalah orang yang menaruh iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kalau engkau adalah pribadi, adalah orang yang telah ditemukan oleh Yesus, dari tadinya orang yang berdosa, hidup jauh dari Allah, melakukan apa yang kau rasa benar menurut engkau sendiri, tapi kemudian engkau tahu bahwa di dalam Kristus engkau ditebus, di dalam Kristus engkau hidupmu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau tahu hidupmu diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka pagi ini juga engkau harus tahu, engkau harus berikan hidupmu dan biarkan hidupmu. Izinkan Roh Kudus yang memimpin engkau, yang menuntun engkau. Karena Dia adalah roh kebenaran, Dia akan menuntun engkau ke dalam setiap kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu, saya juga memahami bahwa hari-hari ini adalah zaman di mana saudara saya hidup di dalam dunia yang berkembang begitu dahsyat, cepat dan luar biasa. Hampir-hampir ketika kita tidur, lalu kita bangun, kita lihat segala sesuatu di sekeliling kita berubah dengan begitu cepat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tidak mampu memahami begitu cepatnya perubahan tersebut. Dan itu mengubah banyak pola hidup, mengubah banyak tatanan, bahkan mengubah banyak pola perilaku, mengubah banyak cara hidup seseorang. Dan ada banyak tantangan, banyak godaan hari ini buat saudara saya kita semua. Untuk pada akhirnya bisa hidup menurut apa yang kau pikir itu benar, menurut apa yang mungkin komunitasmu katakan benar, mungkin yang sahabatmu katakan benar, mungkin apa yang kau miliki katakan itu benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang benar bagi kita pagi ini adalah apa yang benar yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Harus adalah itu kebenaran Allah. Kebenaran Allah di mana Roh Kudus menyatakannya kepada saudara, Roh Kudus memimpin saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menjelaskannya sedikit buat saudara. Saya yakin dan percaya ada sisi pengalaman yang pribadi ketika kita bicara tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Karena demikianlah Alkitab menjelaskan, menggambarkannya, mengajarkannya kepada saudara-saudara saya. Bahwa Roh Kudus itulah roh yang menuntun. Roh Kudus itu adalah roh yang memimpin, membela saudara. Oleh karena itu mestinya di tingkat hidup saudara secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, engkau punya pengalaman yang sangat pribadi dengan Roh Kudus, itu sah terjadi. Itu mestinya engkau punya dan engkau bisa mengalaminya. Ketika ada satu kali mungkin engkau diperhadapkan pada satu godaan yang ingin menarik engkau jauh dari Tuhan. Lalu kemudian engkau mendengar seperti Roh Kudus bicara di dalam hatimu yang paling dalam, ke dalam roh saudara. Saya yakin itu pengalaman yang benar, saudara-saudara. Karena Alkitab menggambarkannya demikian. Mungkin apa yang kau dengar dari Roh Kudus tidak bisa berlaku benar bagi orang lain. Karena Roh Kudus akan bicara secara pribadi kepada orang lain dengan cara yang berbeda. Tapi satu hal bahwa engkau bisa mengalami pengalaman di mana Roh Kudus mendampingi, membela saudara, mengingatkan saudara, menyadarkan saudara akan satu kesalahan, akan satu pelanggaran, itu pastinya ada. Dan itu sah terjadi, itu pengalaman yang benar. Alkitab menunjukkannya demikian bagi saudara dan saya. Atau mungkin satu peristiwa di mana saudara diperhadapkan kepada keputusan apakah saudara harus lakukan yang benar atau lakukan yang tidak benar di tengah-tengah keputusan di mana engkau bekerja. Di tengah-tengah keputusan yang harus engkau buat antara engkau bekerja untuk menghasilkan uang dan kalau kau lakukan yang A, engkau menghasilkan uang sedikit dan ini menghasilkan uang banyak. Atau mungkin engkau diperhadapkan pada sebuah keputusan di mana engkau harus memilih
Yang A memberikan tawaran, kemudian kalau engkau ikuti yang A, kemudian engkau mungkin akan dapatkan pasangan hidup yang seperti ini, tapi yang B ini tidak mensyaratkan ada satu pasangan hidup yang kau rasa lebih baik, yang B ini lebih baik buat dirimu sendiri, tapi ternyata kau akan dibawa jauh dari Tuhan. Saya yakin Roh Kudus akan bicara secara pribadi di hatimu. Mungkin saudara pernah mengalami di satu kali diperhadapkan pada satu keadaan di mana engkau diperhadapkan pada masalah dalam rumah tanggamu, dan engkau harus melakukan A dan harus melakukan B, dan kemudian yang A ini engkau lakukan, engkau akan menyakiti keluargamu, tapi ketika engkau memilih yang B ini, engkau harus berkorban di dalamnya, tapi ketika engkau lakukan A, engkau tahu itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan kemudian Roh Kudus bicara ke dalam dirimu dan mengingatkan saudara untuk pilihan yang lain. Saya yakin Roh Kudus mampu dan masih mengerjakan hal-hal demikian secara pribadi, secara khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mungkin pengalaman itu tidak berlaku bagi anak Tuhan yang lain, bukan orang Kristen yang lain, tapi buat saudara itu berlaku. Dan itu benar, Roh Kudus mampu mengerjakan itu dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu apa yang penting pagi hari ini? Karena kemungkinan besar ketika engkau kehilangan siapa yang menuntun hidupmu, siapa yang memimpin hidupmu, maka bisa terjadi kekacauan. Ada banyak hal yang bisa terjadi di luar dugaan saudara. Maka pagi hari pastikan ada pribadi yang menuntun hidupmu setiap hari, memimpin langkahmu setiap hari. Engkau bisa pasrah ke dalam hidupnya, ke dalam dirinya, yaitu dia adalah pribadi Roh Kudus, saudara. Dia akan menyatakan seluruh kebenaran Allah. Dia akan menunjukkan kepada saudara firman Allah yang akan dia pakai juga untuk menuntun saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir apa yang menyedihkan hari ini adalah bahwa ada banyak mungkin yang saya amati juga, dan saya berbicara dengan beberapa anak-anak muda, mungkin tidak bisa mewakili semua anak muda, orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi itu sesuatu yang memprihatinkan. Ketika saya ngobrol dan bertemu, apakah mereka masih membaca Alkitab? Kemudian jawabannya adalah 80% mereka sudah jarang baca Alkitab. Lalu kalau ditanya apakah mereka membuka setiap hari HP-nya, mereka akan jawab katakan 100% itu dilakukan. Atau ditanya pertanyaan yang lain, apa yang kau lakukan ketika engkau bangun pagi? Semua orang akan menjawab bukan lagi Alkitab yang dia cari, tapi gadgetnya yang dia cari. Tidak ada yang salah di sana, tapi itu pilihan, saudara-saudara. Saya pikir kalau diajukan pertanyaan, bukan lagi siapa yang menuntun hidup saudara, apa yang menuntun hidupmu hari ini? Apa yang kau izinkan untuk mengambil alih, memimpin hidup saudara hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kau salah memilih, engkau tidak membiarkan Roh Kudus, engkau tidak membiarkan firman Allah menuntun memimpin hidup saudara, maka saya memastikan akan ada banyak kekacauan terjadi dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya hidup di zaman yang begitu hebat berkembang, begitu luar biasanya, di mana setiap orang boleh memutuskan apa yang benar bagi dirinya sendiri. Kalau dia rasa ini benar, aku lakukan. Orang lain gak perlu pusing. Kenapa harus ambil pikir orang lain mau ngomong apa? Ini urusanku sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini, firman Allah, Alkitab adalah berotoritas atas hidup saudara dan saya. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup saudara secara pribadi. Dan izinkan Alkitab menuntun saudara setiap hari. Oleh karena itu saya menjadi heran hari-hari ini. Mungkin tidak heran sepenuhnya kalau saudara saya kehilangan, engkau kehilangan keyakinanmu bahwa Alkitab adalah penuntun bagi hidup saudara. Dia pemimpin bagi hidup saudara. Dia adalah kebenaran bagi saudara dan saya. Roh Kudus pakai untuk menunjukkan semua yang Allah ingin dan Allah kehendaki bagi hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, saya yakin apa yang terbaik yang Alkitab sodorkan bagi saudara, dia ingin menuntun saudara.
Karena dia ingin memberikan yang terbaik atas hidup saudara. Roh Kudus bicara ke dalam pribadi saudara, ke dalam roh saudara paling dalam secara pribadi. Dia hadir untuk membimbing, mendampingi, membela saudara. Dia menunjukkan kesalahanmu, dia meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa itu yang mau dia kerjakan karena dia ingin menuntun hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diperhadapkan pada pilihan tersebut. Siapa yang menuntun hidup saudara? Satu kali kami pergi bersama-sama ke Bali, bersama dengan keluarga, mungkin sudah agak lama, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara. Waktu itu belum ada GPS. Sudah ada, tapi belum populer seperti hari ini. Waktu itu belum ada smartphone di mana map itu bisa didapat dengan mudah, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ke Bali, jadi dalam kebutaan tentang Bali. Sebenarnya Bali tidak terlalu besar, tapi kalau tidak pernah ke sana juga bingung, ya. Dan kemudian kita mencoba ke sana dan saudara bayangkan bawa keluarga. Ketika bawa keluarga, kita sewa mobil di sana, kita mau jalan kemana ya? Ke arah misal salah satunya Sanur. Wah, kita ke Sanur. Saudara tahu ke Sanur itu kita bisa bolak-balik 3-4 kali. Kenapa? Nggak tahu jalan. Itu satu. Kita mau kemana lagi? Tapi akhirnya ketemu, bolak-balik saudara-saudara. Yang kedua adalah kita mau kemana lagi besok? Oh, kita ke Tanah Lot. Jadi satu destinasi bisa 1 hari karena nggak tahu jalan, ya. Nah, ke Tanah Lot. Oke, kita ke Tanah Lot. Tanah Lot itu kita lihat matahari terbenam, kan. Nah, kemudian kita jalan ke sana bolak-balik. Sampai setengah hari kita ke sana nggak nyampe-nyampe. Tanah Lot itu ada di mana? Kita pengen lihat matahari terbenam. Ketika sampai matahari memang sudah hampir terbenam karena terlambat, salah jalan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, masih ada banyak pengalaman yang kami alami, kemudian beberapa kali terus salah jalan. Putar sana sini. Nah, itu menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, dan banyak biaya juga. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ada 2 pilihan pada waktu itu. Yang pertama adalah ada 3 pilihan setidaknya. Yang pertama pakai peta. Nah, saudara tahu peta itu didapat setelah kami akan pulang. Tersadar di tempat kami menginap di hotel itu, di resepsionis itu ada ditaruh peta Bali, ya. Semua destinasi wisata ada di sana. Lah kok kita baru lihat ketika sudah mau pulang, sudah agak terlambat. Seandainya ada peta waktu itu, kita ambil lebih dahulu, mungkin lebih membantu. Ya, lebih cepat, tidak buang-buang waktu, tidak sia-sia. Yang kedua adalah petunjuk jalan. Petunjuk jalan, jadi ada pelang jalan, ya, petunjuk di mana-mana ada. Tapi masalahnya adalah harus mampu menerjemahkannya, ya, menerjemahkan petunjuk tersebut, dan itu butuh terbiasa. Kalau nggak terbiasa, nggak bisa. Tapi orang yang sudah terlatih gampang saja. Lihat petunjuk jalannya, arah dan sebagainya, urut-urutan mana daerah yang akan dituju, yang tertera di dalam papan nama itu sudah tahu. Yang ketiga adalah yang mestinya lebih mudah kalau punya teman di sana. Kalau memang ada orang asli Bali, lalu kemudian saudara kenal baik dengan orang tersebut dan katakan, bro, saya mau ke Bali, tolong temani saya. Dan pasti saudara tidak akan tersesat, tidak akan saudara menghabiskan banyak biaya, menghabiskan pikiran, tenaga. Kami tidak menghabiskan banyak biaya bensin dan seterusnya, hanya karena putar, tidak pernah ketemu langsung jalan yang dimaksud, destinasi wisata yang dimaksud. Kalau hari ini ada GPS, tapi lebih akurat kalau sudah punya teman dari sana, ya, lahir di sana, dia besar di sana, dia tahu persis dari jalan besar sampai jalan kecil itu menuju kemana, dia tahu persis destinasi wisata ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kamar mandinya ada berapa dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu beda kalau ada yang menuntun dan yang tidak ada menuntun, tapi pura-pura bisa menuntun diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin sampaikan pagi hari ini? Siapa yang menuntun hidup saudara? Tapi firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya pagi hari ini, sekali lagi, bahwa Roh Kudus adalah pemimpin. Dia menuntun hidup saudara dan saya setiap hari. Dia roh kebenaran, dia akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dia menjaga saudara, dia membela saudara, dia menasihati engkau juga.
Dan dia pakai Alkitab yang adalah firman Allah, kebenaran tersebut untuk menunjukkan jalan tersebut, jalan tepat seperti yang Allah mau, yang Allah kehendaki, yang baik dan benar, yang Allah mau, yang dia rancangkan bagi hidup saudara dan saya. Karena ketika engkau salah memilih yang siapa atau apa yang memimpin hidupmu, yang menuntun hidupmu, maka kekacauan atas hidup saudara bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu pastikan pagi hari ini bahwa hidupmu Roh Kudus yang pimpin. Hidupmu Alkitab yang pimpin. Tuhan memberkati.